Soal masalah kaitannya dengan diujo atau diuji itu simple. Keadaan semua baik kaya atau miskin itu menghantarkan kita kepada Allah atau tidak. Tapi secara umum Rasulullah tidak pernah membenci harta itu dengan sendirinya, tidak membenci umatnya ini kaya. Karena yang berdoa minta miskin itu hanya Rasulullah, dan khusus doa itu untuk Rasulullah. Jangan antum tiru. Enggak berdoa itu aja miskin kok, apalagi berdoa makin nyusep. Yaitu doa Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam keadaan bersama orang-orang miskin. Ini khusus Rasul. Adapun umatnya menyuruh untuk minta Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa fi fadlika amman siwak. Sehingga Rasulullah mengatakan ni'mal malu soleh lirrajuli soleh, sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Nah, oleh karena itu Islam tidak pernah menyalahkan harta, tetapi yang disalahkan adalah saluran mendapatkan harta kemudian tidak menunaikan haknya. Makanya Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, harta itu ibarat kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan coba-coba pegang. Beliau ditanya, apa itu ruqyahnya? Ambil dari yang halal, tunaikan haknya. Yang dicela Allah kan bukan hartanya, tetapi perilaku. Makanya Allah mengatakan apa? Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas. Nah, ketika merasa dirinya kaya, melampaui batas karena duit. Makanya Rasulullah tidak pernah menakutkan umatnya miskin. Lal faqru akhsha alaikum, bukan yang aku takutkan kemiskinan. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya, yang aku takutkan dibukanya dunia, melimpahnya dunia. Fatunafisuha kama tanafasuha, kalian bersaing seperti umat dulu bersaing. Fatuhlikukum kama ahlakathum, kalian dihancurkan oleh dunia seperti umat dulu dihancurkan. Makanya kalau kita disuruh milih kaya syukur, miskin sabar, mana yang lebih bagus? Nah, mana yang sekarang antum pilih? Miskin syukur, kaya sabar. Ya udah, meskipun susah, yang penting kaya, kan gitu. Karena sabar kan karena susah, yang penting punya duit. Sakit-sakitan ndak apa-apa, ya. Banyak problem, ya. Diserang sono sini, ya nggak apa-apa. Yang penting duitnya akeh, kan gitu, ya. Kaya, sabar, miskin, syukur. Itu. Ya, intinya dua-duanya nggak ada yang salah. Yang paling terpenting bagaimana antum bisa menguasai harta, bukan harta menguasai antum. Antum mengendalikan harta, bukan harta mengendalikan antum. Tapi tetap tadi halal. Makanya sering saya definisikan qanaah itu ialah terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram. Mana yang antum pilih? 50 juta haram apa 50 miliar halal? Itu waras antum, berarti sehat walafiat itu, ya. Jadi qanaah itu adalah suasana hati, bisa menerima keadaan, terima apa adanya, yang penting halal. Makanya Rasulullah memberikan ancer-ancer, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia,
Maksudnya terima apa adanya yang di tangan antum, jangan ngelirik di tangan orang lain. Washhad fima indan nas, jangan suka melihat yang ada di tangan orang lain. Yang bikin kita itu nyesek, yang bikin kita itu nggak bahagia, yang bikin kita itu nggak bisa mensyukuri keadaan karena suka-suka rumput tetangga lebih hijau. Istri udah cantik, kok masih juga ngelirik-ngelirik istri orang lain. Rumah udah bagus, tapi yang bagus rumah siapa? Orang lain. Karena keluar masuk rumah ada orang yang sudah tinggal di rumah itu, Pak. Sudah kurang lebih 10 tahun nggak ngerti warna catnya karena masuk lumplang. Yang bagus rumah orang, wah rumah si Anu bagus ya, karena nggak. Mas, saya tanya sekarang, ketika antum di jalan naik mobil, yang bagus kendaraannya siapa? Bukan kendaraan antum, karena antum paling lihat setang sama rem tangan sama paling aksesoris apa. Indahnya itu yang luar kan, siapa? Orang lain. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kalau urusan enak orang lain yang paling tahu, kalau susah diri sendiri yang paling merasakan. Contoh sekarang, antum baru saja mendapatkan berita orang tua antum meninggal dunia, Masya Allah, nangis, lemes. Akhirnya ketemu teman antum di sholat subuh tadi, Mas doain Mas, orang tua saya meninggal. Itu teman antum mimiknya berubah paling 2 detik. Oh iya dah Mas, oh kayak sedih banget 2 detik, habis itu cengar-cengir. Antum sedihnya berhari-hari. Tuh, urusan gak enak diri sendiri yang paling merasakan. Wow, kalau enak ada Pak, orang beli mobil mewah itu paling senengnya seminggu 2 minggu, habis itu biasa. Apa bedanya naik Alphard sama Luxio ketika antum sama-sama tidur? Podo. Ya, ini kan sama-sama Alphard, cuman ini Alphard yang terusir dari keluarganya. Yang ini Alphard dimanja keluarganya kan gitu. Ya, ini Luxio itu dulu masih keluarga spesiesnya Alphard. Cuman karena mungkin dia melakukan perbuatan terkutuk kemudian dikeluarkan dari klannya kan gitu. Wah, ini ngerusuin pandangan aja, udah keluar kamu. Tapi dia masih membentukkan diri menjadi Alphard gitu, untuk menghibur orang-orang miskin. Jadi Alphard ini ibaratnya seperti Gatholoco sama Darmo Gandul ya. Gatholoco itu tokoh cerdas hebat, anak istana, tidak puas dengan istana dan keadaannya, dia lelono keluar dari istana menjadi orang gembel itu ya, mengikuti hidup orang-orang miskin, terlonta-lonta, jelata, yang akhirnya ketemu dengan Darmo Gandul. Nah itu ya, Gatholoco sama Darmo Gandul ceritanya, nah itu ada sendiri ya. Itu jadi nggak ada bedanya, sama-sama tidur. Yang seneng siapa? Tetangga. Wah itu cerita banget ya hari, Masya Allah. Wah itu Pak, saya punya tetangga, mobilnya itu Pak, kursinya turun sendiri Pak. Wah itu apalagi kalau jalan Pak, nggak pernah ada bunyinya, beda sama bajai Pak. Makanya pernah ada sopir sama majikan ya pulang. Ini majikannya lagi lempeng lah gitu kan, enak ngobrol. Akhirnya si sopir nyeletuk, Pak, Masya Allah Bapak itu orangnya mantep, bagus, enak. Coba bayangkan Pak, rumahnya gede, mobilnya fill up semua, udah gitu istri cantik, terkenal, suka nongol di TV. Puju-puju, pokoknya yang enak itu majikannya, yang susah sopirnya kan gitu. Akhirnya majikannya nanya, Mas, kamu itu kalau pulang, kalau kamu tidur jam berapa? Ya bapak nyampe rumah langsung Pak, anak nyungsep. Ya jam-jam 9 Pak, langsung. Tahu nggak Mas? Anak itu, saya itu tiap hari tidur itu jam 12, jam 1 masih ngelanjutin itu. Enakan mana? Kamu apa saya?
Ya enakan saya Pak. Itu kan satu udah mulai kekir-kekir dia kan gitu. Terus gini Mas, ana beli mobil yang mahal-mahal ini, ada yang belum selesai kreditnya. Yang sering naik itu kamu apa saya? Ya saya Pak. Yang nyetir saya. Enakan mana Mas? Kamu sama saya? Ya enakan saya Pak. Apalagi kamu nyervis enggak, bengkeli enggak, tinggal pakai kan? Enak kan kamu? Ya iya Pak. Ya iya. Terus gini Mas, ini istrinya sopir juga kerja di rumah majikannya. Nah istrinya majikan kerja juga keluar Mas. Kalau istri saya itu tiap hari keluar rumah jam berapa Mas? Ya jam 5:30 Pak. Pulang ya rata-rata jam 8. Paling banyak tinggal di rumah saya istri saya apa istri kamu? Ya istri saya lah Pak. Enakan mana yo? Itu yang menikmati rumah saya itu bukan istri saya Mas, banyak kan istri kamu. Enakan mana? Ya istri saya Pak. Coba ayo dihitung-hitung. Enakan kamu lihat aja enakan saya. Itu sama Pak. Makanya di sini janganlah menyusahkan diri, menghadirkan kedukaan, kesedihan dengan mengarang bahwa orang lain itu lebih enak daripada saya. Enggak. Contoh ada orang yang mirip karena mungkin udah tengil, letek, terus bentuknya hitam kuntet. Ngiri sama orang yang bentuknya Masya Allah tinggi, bagus, putih, ganteng. Ternyata nggak tahu dia lebih sehat. Masya Allah makan apa aja enak, kolesterol normal, semua normal. Ini orang ganteng selondongan itu Pak, sebetulnya dalamnya kropos gitu loh. Sama. Jadi plus minus ibaratnya gini loh. Antum ketika di warung ada kerupuk kan, antum lihat nggak kerupuk di black gitu loh. Itu kadang ada yang lebih tebal dikit, ada yang lebih lebar. Yang tipis lebarnya kena, yang ciut tebelnya kena. Lihat dari mana antum lihatnya. Wah ini lebih tebel diambil, ternyata itu. Wah ini lebih lebar, ternyata tipis. Itu aja. Apa sebetulnya hidup ini? Itu udah. Yang penting tadi itu terima apa adanya, yang penting halal meskipun 50 miliar. Wes, udah ditutup aja biar nggak aneh-aneh ya. Kita akhiri, insya Allah berjumpa kembali di lain kesempatan yang belum jelas kapannya. Kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan di dalam ilmu kita, hati kita, pikiran kita, dan juga harta, keluarga, rumah tangga, dan anak istri kita, keluarga kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.